Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan 8, Mindri Sari dari SMP Muhammadiyah Pelayahari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.2. Sebelum kita memasuki kegiatan inti nih, I will say special thanks for Dr. Heni Mariani MPD sebagai fasilitator and Nur Hidayati MPD sebagai pendamping praktek. Jadi kali ini kita menganalisis sebuah video. Nah, di mana video tersebut memiliki visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak, kreatif, dan kolaboratif. Untuk prakarsa perubahan pada video ini yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pada video ini, guru melakukan pertanyaan utama, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kegiatan atau tindakan guru di dalam video tersebut menggambarkan tahapan bakja. Yuk kita mari jabarkan apa aja sih bakja yang terkandung dalam video ini. Nah, untuk yang B-nya buat pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar bagi siswa? Tindakannya, guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan prakarsa perubahan. Yang kedua, guru membuat rencana dalam pembelajaran untuk membuat prakarsa perubahan. Yang ketiga, guru memulai pembelajaran dengan menuliskan penyemangat pembelajaran. Untuk bagian A-nya, ambil pelajaran. Yang pertanyaan pertama, apa saja yang bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakannya adalah guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Yang kedua, murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat belajar. Yang ketiga, siswa diinstruksikan mencatat hal yang diamati untuk didiskusikan. Kemudian yang terakhir, siswa mendiskusikan apa yang telah mereka amati. Untuk tahapan bakja yang berikutnya yaitu bagian G, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dapat membuat siswa memiliki gambaran nyata dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan? Tindakannya, murid disuruh membayangkan kelas impian mereka. Yang kedua, guru menyiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga adalah murid menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Dan yang terakhir, murid mempresentasikan hasil gambaran mereka terkait kelas impian. Untuk tahapan J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana melibatkan murid untuk bersama mewujudkan kelas impian? Tindakannya, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru dan siswa berdiskusi untuk menentukan alat dan bahan untuk membuat kelas impian. Siswa diberi kesempatan berpendapat dalam membuat rencana kelas impian. Yang terakhir, guru menuliskan hasil pendapat siswa di papan tulis. Yang terakhir adalah aktur eksekusi. Pertanyaannya, kapan dan siapa yang terlibat dalam pelaksanaan mewujudkan kelas impian? Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan membuat kelas impian? Untuk tindakannya, murid diberi kesempatan berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas kelompok dalam mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid diberi kesempatan untuk menentukan tanggal pelaksanaan. Yang ketiga, guru dan murid berkolaborasi mewujudkan kelas impian yang disepakati. Dan yang terakhir, guru dan murid melakukan perayaan setelah kegiatan selesai.
Untuk peran pemimpin yang tergambar dalam video, yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mengelola sumber daya yang ada dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan murid untuk berkolaborasi. Dan yang ketiga adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lanjut ke sesi berikutnya, yaitu modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu modal manusia. Ada guru, rekan sejawat, dan murid. Untuk guru menjadi pemimpin pembelajaran yang mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, untuk rekan sejawat menjadi pihak yang bisa diajak bertukar pendapat atau berkolaborasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan yang ketiga adalah murid, memiliki potensi berupa ide, kemampuan, berkolaborasi, dan keinginan untuk mewujudkan kelas impian. Untuk yang kedua yaitu modal sosial. Adanya hubungan yang baik antara guru dan rekan sejawat, adanya hubungan yang baik antara guru dan murid, adanya sikap peduli dan gotong royong, adanya hubungan sosial yang baik antar kelas saat mengunjungi kelas lain. Selanjutnya yaitu modal fisik. Ada ruang kelas, ada alat tulis, ada meja dan kursi, ada rak dan buku. Ruang kelas yang cukup luas untuk menunjang ruang gerak siswa dalam belajar. Sedangkan alat tulis sebagai sarana penuangan ide dan gagasan murid. Yang ketiga yaitu meja dan kursi. Meja dan kursi dapat diatur sesuai keinginan untuk membuat suasana belajar menjadi nyaman. Rak dan buku bisa menunjang proses pembelajaran untuk menyimpan buku-buku mereka saat tidak diperlukan lagi. Modal lingkungan alam, pemanfaatan benda-benda di sekitar lingkungan sekolah untuk menghias kelas, dan juga siswa dapat belajar secara outdoor maupun indoor. Modal finansial yaitu berasal dari dana BOS dan kas kelas. Adanya dana BOS dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran siswa, dan kas kelas dapat digunakan untuk pembiayaan dalam mewujudkan kelas impian. Selanjutnya yaitu modal politik, kepala sekolah yang mendukung penuh setiap prakarsa perubahan menuju pembelajaran atau pendidikan yang lebih baik. Modal agama dan budaya. Akhlak siswa yang baik adalah aset penting untuk mendukung proses pembelajaran. Budaya gotong royong juga memperlancar adanya kolaborasi dalam suatu pembelajaran. Kesimpulan dari video ini adalah guru sudah melakukan bakja dan berfokus keunggulan pada aset modal yang telah dimiliki. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment.